Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini waktunya pendalaman materi metabolisme ya, diperhatikan. Metabolisme itu ada dua, katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu adalah proses penguraian dari senyawa kompleks. Kompleks itu besar menjadi senyawa yang berukuran kecil atau sederhana. Sedang anabolisme kebalikannya, penyusunan substrat dari senyawa yang sederhana menuju senyawa yang kompleks atau berukuran besar. Contohnya yang pertama untuk katabolisme adalah respirasi. Kita tahu bahwa respirasi itu ada dua, respirasi aerob dan anaerob. Kemudian contoh anabolisme itu adalah fotosintesis. Sekarang yang kita pelajari adalah respirasi. Ya. Diperhatikan bahwa respirasi aerob itu respirasi yang membutuhkan oksigen, ya. Bahan bakunya berupa zat gula, ya, monosakarida, akhirnya berubah menjadi CO2 dan air beserta energi sebanyak 36. Nah, bagaimana prosesnya? Ada 4 proses, ini 4 ya, 4 tahapan. Apa saja? Yang pertama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan sistem transfer elektron. Sedangkan respirasi anaerobnya yang kita kenal adalah fermentasi, ada 2, alkohol sama asam laktat. Kita akan bahas lebih dulu glikolisis. Ya. Namanya saja glikolisis, lisis itu pecah, gliko itu dari kalimat glukosa, berarti pemecahan glukosa. Ini glukosanya. Akan diubah menjadi apa? Menjadi asam pirufat. Ya. 1 glukosa akan diubah menjadi 2 asam pirufat. Bagaimana energinya? Kita bahas dulu bab energinya. Ketika glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, ini dibutuhkan energi. Begitu juga fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat juga dibutuhkan ATP atau energi. Sebanyak berapa berarti totalnya? 2, 1, 2. Sudah jelas dari sini. Selanjutnya, langkah kedua dari fruktosa 1,6 bifosfat ini akan mengalami proses apa? Perhatikan skema yang ini. Fruktosa 1,6 bifosfat yang memiliki rantai karbon sebanyak 6, kanan kirinya ada fosfat, maka akan dipecah menjadi senyawa yang berantai karbon 3. Nih 1, 2, 3 ada fosfatnya. 1, 2, 3 ada fosfatnya. Nah, berapa jumlahnya? Otomatis 2. Karena ini 6C, ini menjadi 3C, berarti dihasilkan 2 senyawa berantai karbon 3. Apa senyawa berantai karbon 3 itu? 1, yang pertama adalah dihidroksin aseton fosfat. Yang kedua yaitu fosfoglyceraldehid atau yang disebut PGAL. Kedua senyawa ini bisa bolak-balik kalau tubuh kita kekurangan energi. Ya, maka dihidroksin aseton fosfat akan diubah menjadi PGAL.
PGAL selanjutnya akan diubah menjadi ini, diubah menjadi ini, 2 fosfat, akhirnya dihasilkan asam pirufat atau ketika tubuh kita kehabisan energi. Nah, ketika tubuh kita itu tidak butuh energi, ya, nah maka PGAL akan diubah menjadi dihidroksin aseton fosfat. Selanjutnya akan disimpan menjadi cadangan makanan dalam bentuk glikogen. Jadi ini disebut senyawa antara. Ya, dia pada akhirnya bisa membentuk glukosa, dia pada akhirnya kembali membentuk dihidroksin aseton fosfat untuk berubah menjadi lemak. Nah, cadangan makanan pada kita kan glikogen. Dihidroksin aseton fosfat itu akan diubah menjadi PGAL, baru dari PGAL akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat, kemudian diubah menjadi ini, diubah menjadi 2 fosfogliserat, fosfoenol pirufat, sampai di akhirnya dihasilkan asam pirufat. Bagaimana energinya? Oke, energinya pakai yang ini saja ya. Pakai ini aja. Nah, ketika fruktosa 1,6 bifosfat diubah menjadi dihidroksin aseton fosfat, kemudian berubah menjadi fosfogliseraldehyde atau PGAL, maka akan menjadi 1, difosfogliserat. Saat itulah dihasilkan energi dalam bentuk NAD yang menangkap atom hidrogen sehingga dihasilkan energi dalam bentuk NADH. Ya, kembalikan ke sini aja nih. Nah, ini dihasilkan 2 energi dalam bentuk NADH karena tadi fosfogliseral atau PGAL-nya sebanyak 2. Oke. Kemudian 1,3 bifosfogliserat akan dihasilkan juga ATP sebanyak 2. Ini loh, 2 jalur kan, sehingga dihasilkan 2 ATP juga. 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat sampai akhirnya dihasilkan fosfoenol pirufat dan akhirnya pirufat. Nah, fosfoenol pirufat berubah menjadi pirufat dengan cara melepaskan fosfat. Fosfatnya ditangkap oleh ADP yang hanya punya fosfat 2, ketambahan fosfat 1 berarti kan menjadi adenosin trifosfat. Ya, sehingga juga dihasilkan 2 ATP. Totalnya berapa ATP-nya? 4. 2 ditambah 2. Berapa NADH-nya? 2. ATP 4 tadi dikurangi ini, dipakai 2 di reaksi awal sehingga total bersihnya energi langsung dalam bentuk ATP berjumlah 2. Energi langsung tidak langsung dalam bentuk NADH juga berjumlah 2. Ya. Oke, sekarang siklus dekarboksilasi oksidatif ya. Apa itu siklus dekarboksilasi oksidatif? Yaitu proses yang merubah asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Ingat juga ya bahwa asam pirufat itu rantai karbonnya 3, 1, 2, 3, sedangkan asetil koenzim A rantai karbonnya 2. Karbon yang satunya kemana? Ini dilepaskan sebagai CO2.
Jadi ketika proses dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 molekul CO2 dan 2 energi tidak langsung berupa NADH. Untuk merubah asam pirufat berubah menjadi asetil koenzim A juga dibutuhkan koenzim A yang nanti akan berikatan dengan asetil, namanya sehingga disebut asetil koenzim A. Jadi diingat, dihasilkan dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 asetil koenzim A, 2 CO2, 2 NADH. Oke, selanjutnya siklus yang ketiga yaitu siklus Krebs. Ya, ini asetil koenzim A diawali dengan ini. Apa yang terjadi pada asetil koenzim A? Asetil koenzim A ini akan melepaskan koenzim A-nya. Ini lepas ya. Kemudian asetil ini akan berikatan dengan oksaloasetat. Ya, kita harus tahu bahwa asetil itu C2, oksaloasetat itu C4. C4 ditambah C2 berarti totalnya adalah C6. Sehingga siapakah C6 yang dibentuk dari asetil sama oksaloasetat, yaitu asam sitrat. Asam sitrat berubah menjadi isositrat. Isositrat akan berubah menjadi alfa ketobutarat, dihasilkan energi dalam bentuk NADH dan melepaskan CO2. Begitu juga alfa ketobutarat ketika menjadi suksinat juga melepaskan energi NADH, melepaskan CO2 dan melepaskan ATP. Nah, ATP-nya bagaimana? Nih, siklus selanjutnya ini. Ya. Alfa ketobutarat akan menjadi suksinil koenzim A, ini ya tadi sama. Ini tidak ada suksinilnya, jadi di sini ada suksinil koenzim A-nya, maka akan digunakan untuk membentuk semula GTP akan berubah menjadi GDP. P ini akan ditangkap oleh ADP sehingga dihasilkan ATP, itu penjelasannya. Sehingga ini ada suksinil. ADP akan mengikat fosfat. Fosfatnya dari mana? Dari GTP ini. Dilepas 1, GTP berubah menjadi GDP. Berarti kan ada satu fosfat yang lepas. Setelah itu akan berubah menjadi suksinat. Suksinil akan berubah menjadi suksinat. Suksinat akan berubah menjadi fumarat, dilepaskan energi dalam bentuk FADH2. Ya. Sebanyak berapa ya? 2. Semuanya 2 karena asetil koenzimnya juga 2. Fumarat akan menjadi malat. Ini dibutuhkan air dan malat akan diubah menjadi oksaloasetat. Makanya disebut siklus Krebs. Nah, ini juga dilepaskan 2 NADH sehingga total di dalam siklus Krebs adalah 6 NADH. 1, 2, 3 kali 2 ya, karena ini tadi 2 asetil koenzim A berarti 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH. Itu hasil dari siklus Krebs. Nah, proses selanjutnya, sel-sel kita itu tidak bisa menggunakan energi dalam bentuk NADH atau FADH2, sehingga ada proses selanjutnya namanya transfer elektron. Nah,
Ini energi tidak langsung Na apa ya, ini 2 ya, NaDH sama FaDH. Ini harus diproses. Prosesnya dengan apa? Siklus yang keempat, yaitu transfer elektron. Jadi transfer elektron itu mengubah energi tidak langsung NaDH dan FaDH2 sampai dihasilkan energi dalam bentuk ATP dan air. Nah, bagaimana Oke. Nah, sekarang nah, bagaimana NaDH dan FaDH itu prosesnya? Nah, untuk terjadi transfer elektron maka butuh pembawa elektron. Siapakah pembawa elektron itu? Tidak lain adalah enzim dan kofaktornya. Nah, enzim itu kan protein dan kofaktornya bisa berubah. Kemarin enzim ada gugus aktivator berupa anorganik, yang gugus organik berupa prostetik sama koenzim. Ini pembawa elektron yang dikenal dengan kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4. Nah, kompleks 1 itu berupa flavin mononukleotida dan Fe, kompleks 2 berupa ubikuinon dan Fe juga, kompleks 3 berupa sitokrom B sama C1 dan Fe juga. Kompleks 4 tersusun dari sitokrom C dan sitokrom, ini hanya kecil ya, loncatan kecil. Sitokrom 4 ini kompleks 4 itu berupa sitokrom A sama A3. Nah, bagaimana prosesnya? NaDH ini dan FaDH akan meloncat dari kompleks 1 ke kompleks 2 ke kompleks 3 dan berakhir di kompleks 4 sampai dihasilkan air. Kita mulai. Kenapa terjadi perbedaan? 1 NaDH akan dihasilkan 3 ATP, 1 FaDH akan dihasilkan FaDH2 akan dihasilkan 2 ATP karena perbedaan nempel pertamanya. Kalau NaDH2 nempel di kompleks 1. Nah, ketika meloncat di kompleks 1 sudah dilepaskan elektron dan H ini juga akan lepas, sehingga akan memicu apa? Elektron yang lepas ini akan memicu ADP untuk berikatan dengan fosfat sehingga dihasilkan ATP. Ya, meloncat lagi NaDH-nya dari kompleks 2 ke kompleks 3. Maka demikian juga akan terjadi elektron yang dilepaskan beserta H tadi ya akan memicu ADP untuk berikatan dengan fosfat, dihasilkan juga ATP. Loncatan yang ketiga dari sitokrom kompleks 3 ke C lalu kemudian ke kompleks 4, demikian juga sehingga dihasilkan 1 NaDH, dihasilkan 3 ATP, 1, 2, 3. Nah, lalu bagaimana dengan FaDH2? FaDH2 dia akan melewati langsung ke kompleks 2 sehingga hanya ada loncatan 1, 2 sehingga 1 FaDH hanya dari batas ini, dari ubikuinon meloncat ke C1 ya. Nah, baru setelah itu dari C1 ke C, ini rangkaiannya, baru ke
sitokom atau kompleks 4 sehingga satu FADH2 hanya dihasilkan 2 ATP. Ya, gampang. Nah, ini diilustrasikan gini. Na2-nya di sini. Langsung melepas hidrogen. Nah, hidrogennya dari mana ini? NADH menjadi NAD, dilepaskan hidrogen. Bersamaan itu pula dilepaskan elektron. Elektron ini yang memicu ADP berikatan dengan fosfat. Sampai pada akhirnya ini. Nah, sampai pada akhirnya saya matikan dulu. Sampai pada akhirnya H, ya, atom hidrogen, ya, dari atom hidrogen dari NADH dan FADH2 ini kan berubah menjadi NAD, ini berubah menjadi FAD, ini akan ditangkap oleh oksigen sehingga dihasilkan air. Jadi siapakah akseptor penerima hidrogen? Oksigen. Jadi oksigen di sini disebut sebagai akseptor elektron. Ya, kesimpulannya, ya, ditransfer elektron, terjadi perubahan NADH, FADH menjadi ATP, baik yang dihasilkan oleh glikolisis maupun DO maupun siklus Krebs. Nah, kita jumlah 2 di glikolisis, 2 di DO, 6 di siklus Krebs. Berarti kan ada 10. 10 kali 3 berarti 30. FADH dari 2 siklus Krebs berubah 2 kali 2 berarti 4 ATP. Total di dalam siklus total di dalam transfer elektron ada 34 ATP, ya, atau dihasilkan 34 ATP. Nah, 34 ATP ini diperhatikan, ya, ini energi untuk masuk mitokondria perlu 2 ATP. Kita tahu bahwa glikolisis itu, ya, diperhatikan, glikolisis ini glukosa menjadi asam hidrolat terjadi di sitoplasma, sedangkan selainnya itu terjadi di mitokondria. Maka ketika NADH itu masuk ke dalam mitokondria, otomatis kan butuh energi. Nah, berapa? Ketika NADH itu masuk ke mitokondria untuk siklus Krebs, tepatnya di matrik mitokondria, maka dikurangilah 2, dibutuhkanlah 2 ATP karena ini 2 NADH. Maka total hasil akhirnya hanya 32 ATP di dalam siklus, di dalam transfer elektron. Tapi kalau soalnya berapa total energi di dalam transfer elektron? 34. Kalau berapa total energi bersih? Ya berarti ya 32. Siapakah akseptor elektron terakhir di dalam respirasi sel? Ya, ini. Nah, tadi akseptor elektron yang tidak terakhir kan NAD sama FAD, di mana kita ketahui bahwa NAD dan FAD ini bisa mengikat hidrogen, ya, di awal mulai dari glikolisis sampai siklus Krebs, sehingga NAD sama FAD disebut juga sebagai akseptor elektron, tapi bukan terakhir.
Sedangkan yang terakhir adalah oksigen. Ini disebut aksepton elektron terakhir. Dia menangkap hidrogen. Nah, sekarang kita total energinya ya. Diperhatikan kalau transfer elektron 34 kotor ya, ditambah 2 ATP dari glikolisis, ditambah 2 ATP dari sukrep, berarti 38. 38 ini dibutuhkan elektron untuk masuk ke mitokondria pada saat transfer elektron tadi yang berada di sitoplasma, sehingga total bersih dihasilkan 36 ATP dalam 1 molekul glukosa ya, sehingga dihasilkan air. Jadi itu harus diketahui oleh. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana proses yang terjadi jika makanan kita itu berupa selain gula. Oke, diperhatikan ya, jika kita makan protein maka akan diubah dulu oleh saluran pencernaan kita menjadi asam amino. Setelah itu akan mengalami proses deaminasi. Nah, maka beberapa asam amino itu akan bisa masuk ke jalur piruvat ya. Contohnya adalah dari golongan asam ketum, dia akan masuk ke jalur asam piruvat. Ada yang bisa masuk jalur asetil koenzim, ada yang bisa masuk lewat siklus Krebs. Di samping itu dia juga akan menghasilkan bahan buangan, yaitu amoniak yang beracun bagi tubuh kita. Sehingga amoniak ini supaya tidak beracun maka harus diubah menjadi urea yang sebagai penyusun urin lewat jalur di kelas 11 yang disebut jalur ornitrin. Jika kita makan lemak, maka akan diubah dulu oleh saluran pencernaan kita lewat enzim ya, di bab pencernaan akan diubah menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, gliserolnya akan masuk ke jalur gliserol dari 3 fosfat atau disebut PGAL tadi. Nah, bisa masuk selanjutnya membentuk asam piruvat. Yang asam lemak dia akan masuk melalui proses beta oksidasi masuk ke asetil koenzim A, selanjutnya masuk ke siklus Krebs. Nah, itu begitu juga yang ini. Jika kita makan makanan yang mengandung asam nukleat, misalnya daging merah atau sayur dan buah-buahan yang mengandung fosfat, purin dan pirimidin meliputi adenin, guanin, sitosin dan timin, maka harus diubah menjadi nukleotida. Nah, nukleotida ini akan masuk ke siklus Krebs ya, dan menghasilkan bahan buangan juga, NADH sama juga. Kalau makanan kita itu berupa lipid, apa bedanya lipid dan lemak? Lipid itu terdiri dari berantai-rantai lemak ya, tapi lemak hanya terdiri dari asam lemak dan gliserol. Jadi lipid itu merupakan bagian dari lemak merupakan bagian dari lipid. Nah, bagaimana prosesnya ini sekedar mengingatkan siklus ornitrinnya ini. Amonia ini akan berikatan dengan karbon dioksida, kemudian berikatan dengan ornitrin membentuk sitrulin. Sitrulin ini juga akan berikatan dengan amonia sehingga menghasilkan arginin, dan arginin ini pada akhirnya akan membentuk urea
air dan ornitin kembali, sehingga disebutlah sebagai siklus ornitin, dan kita tidak akan keracunan tidak akan keracunan amoniak tadi, ya.